Siapakah orang yang paling kaya di dunia? Itu yang punya mikrofon. Siapa orang paling kaya di dunia? Tuh. Siapa orang paling kaya di dunia? Siapa yang qobliyah subuh dunia beserta isinya. Jadi saudara-saudara kita yang tak qobliyah subuh, kesian. Mudah-mudahan besok subuh masih hidup lagi. Qobliyah subuh. Jadi Ustaz Somad tadi dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Tahiyatul masjid dapat, qobliyah subuh dapat. Qobliyah subuh ini tak pernah ditinggalkan Nabi walaupun musafir dan kesiangan. Jadi suatu ketika Nabi dan sahabat musafir, saking kan letihnya setengah malam perjalanan panjang, tertidur di gurun pasir. Terbangunnya waktu cahaya matahari kena ke mata mereka. Kena cahaya matahari, terbangun mereka. Kata Nabi, azan. Bilal pun azan. Setelah azan mereka qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, lalulah mereka sholat subuh. Ini dalil andai terlambat sekalipun tetap qobliyah subuh. Tapi jangan ini dijadikan dalil sholat subuh setelah terbit matahari. Karena sekarang banyak jamaah ini lebih cerdas dari Ustaz. Ustaz mengajarkan fikih, dia paham pula usul fikih. Apalah kesimpulan yang dapat kau ambil dari hadis tadi? Kalau begitu boleh sembahyang subuh setelah terbit matahari. Itu terjadi pada Nabi sekali seumur hidup, dan itu pun karena musafir panjang dan tak pernah. Inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya, tak boleh diotak-atik. Siapa yang mengotak-atik waktu salat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena ini sudah dituliskan Nabi berdasarkan dari Jibril, dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Isra Mi'raj Nabi turun, maka turunlah Jibril mengajarkan waktu sholat sesuai dengan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terbit fajar, fajar ada dua, satu fajar shadiq, satu fajar kazib, sampai waktunya habis terbit matahari. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar barulah azan subuh. Terbit matahari habis waktu subuh. Lalu kemudian setelah itu tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Lalu kemudian sama bayang-bayang lewat sikit, masuk waktu asar. Lalu kemudian nampak syafaq ahmar merah, waktu maghrib. Habis merah, masuk isya. Begitu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita otak-atik. Ini sekarang banyak pula orang lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, kata dia. Berserah pada Engkau ya Allah. Jam 2 siang salat zuhur. Apa ini ucapan ini? Tak sesuai perbuatan dengan ucapan kepada Allah SWT. Kalau ditanya sama istrinya, kenapa abang salat zuhur jam 2? Ini mengambil rahmat Allah atau laknat Allah? Masih syukur aku sembahyang, kawan aku tak sembahyang lagi. Salah cara pandang. Kalau ibadah ini bukan kita tengok ke bawah, tengok ke atas. Tengok bagaimana ulama-ulama, imam-imam begitu hebatnya mereka istiqomah, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saya jumpa dengan seorang Habib di Palembang, masih hidup. Sholat saya di situ, datang Habib Mahdi mengatakan, Ustaz Somad, itu Habib yang tadi itu, yang Ustaz salaman dengan dia itu, 40 tahun tak pernah tinggal sholat berjamaah. Istiqomah. Istiqomah inilah yang iblis tak bisa. Kalau yang lain bisa. Makanya idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', kalau kau tengok ada orang bisa berjalan di atas air, jangan tertipu. Karena setan pun bisa melakukan itu. Mana tahu nanti datang orang kemarin bisa berjalan di atas air. Tapi rasanya kalau berjalan di atas air semua orang sedanau bisa. Karena di sini di atas air ini aspal. Di sini bukan berjalan di atas air, naik Honda di atas air. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang berjalan di atas air. Yang yatiru fil awa, terbang di atas awan, la taqtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukannya satu, istiqamah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, hai para malaikat semuanya sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua bersujud. Illa iblis. Iblis tak mau sujud. Padahal 7.000 tahun dia bersujud.
Sujud tahun pertama, 1000 tahun pertama, naik langit pertama. 1000 tahun, naik langit kedua. Tapi begitu ditengoknya ada hamba yang baru terbuat dari tanah, hitam, legam, busuk, bau. Kenapa pula sujud kepada dia, kata dia. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa pula aku mau sujud kepada dia? Iblis tak bisa istiqamah. Makanya yang dituntut dari kita itu adalah istiqamah. Makanya kata wali-wali tasawuf, apa kata mereka? Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Orang berzikir bukan mencari karamah. Kalau berzikir mencari kebal, dapat kebal. Kalau berzikir mencari hilang, dapat hilang. Kalau berzikir mencari yang aneh-aneh, dapat aneh-aneh. Kita berzikir bukan mencari itu. Kita berzikir ingin dapat istiqamah. Terlekat kalimat Allah, 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 Allah dalam lafaz la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah. Doakan Ustaz Somad istiqamah. Istiqomah ini berat Pak Ustaz. Memang berat. Yang ringan itu istirahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat berjamaah, kita belajar sholat menengok gerak imam. Macam mana dia mengangkat takbiratul ihram? Apakah ke daun telinga atau ke bahu? Hadisnya kan Pak Ustaz baina mangkibaihi, diangkatnya tangannya yuhazi mangkibaihi sampai ke bahu. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Hadis mengangkat tangan ke bahu itu sahih. Tapi hadis mengangkat tangan yuhazi udhunaihi sampai ke daun telinga juga sahih. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, satu mengatakan sampai ke bahu, satu mengatakan sampai ke daun telinga, mana yang dipakai? Saya pakai yang pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana? Daun telinga. Kenapa Ustaz pakai itu? Karena kalau kita pakai yang sebahu, tak dapat yang daun telinga. Tapi kalau yang dipakai daun telinga, dapat yang bahu. Allahu Akbar. Tak dapat hadis daun telinga. Tapi kalau dipakai yang daun telinga, ini bukan masalah hadis itu betul tak betul. Hadis itu betul, hadis itu sahih. Kita ini mengalami pertentangan karena kita tidak kembali kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah. Tidak ada ikhtilaf. Sunnah itu ikhtilaf. Hadis yang sebahu sunnah, hadis yang ke telinga pun sunnah. Sunnah mana yang mau dipakai? Dua-duanya sunnah. Makanya kalau kita bingung menengok sunnah, kembalinya bukan kepada sunnah, kembalinya kepada ulama ahli sunnah. Saya kalau mengambil hadis itu dari Imam Bukhari. Loh, Imam Bukhari meninggal kapan? 256. Imam Bukhari berguru kepada siapa? Kepada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalnya kapan? Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. 256 di bawah, 241 ke atas. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada siapa? Ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Payah ngingatnya Pak Ustaz. Memang kalau belum sarapan payah. Imam Bukhari di bawah. Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan saya lebih mau mengambil Bukhari daripada Syafi'i, kamu waras apa sehat? Sedang Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau mengambil fikih, kita ambil fikih Imam Syafi'i. Kita belajar hadis, ambil hadis dari Sahih Bukhari. Karena kitab hadis yang paling sahih Sahih Bukhari. Tapi memahami inti makna hadis melalui imam-imam mazhab. Itulah dia Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, imam kedua, imam besar, namanya Imam Nawawi. Meninggal tahun 676 Hijrah. Dikumpulkannya semua kitab-kitab mazhab Syafi'i, direvisinya, dipelajarinya, dipahaminya. Imam Nawawi itu sampai tertidur keningnya jatuh ke atas kertas buku kitabnya.
Terbangun dia, lanjutkan tulis lagi. 2 tahun tak melekatkan